datang di podcast kita malam ini. Kita akan membahas kasus yang cukup mengejutkan, yaitu tentang penyalahgunaan data pribadi pelamar kerja dengan judul Analisis Niat Lamar Kerja. Justru data dipakai HRD untuk pinjol. Sebelum kita lebih lanjut, silakan teman-teman semua untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, halo Sipa, aku Sriani, senang bisa bergabung dalam diskusi ini. Dan hai semua, aku Siti Neng siap untuk membahas kasus ini. Hai, aku Siti Lulu dan aku juga tertarik membahas kasus ini. Halo semuanya, aku Tina Rasdiana dan menurutku kasus ini sangat penting loh untuk dibahas. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Seperti yang kita lihat di foto, kasus ini berawal dari curhatan seorang pelamar kerja di media sosial. Ia merasa dirugikan karena data pribadinya yang diberikan kepada HRD malah disalahgunakan untuk mendaftar pinjaman online. Bagaimana menurut kalian? Ya, benar sekali. Sungguh tidak pantas. Bayangkan data pribadi yang seharusnya digunakan untuk proses rekrutmen malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Ini jelas-jelas melanggar privasi dan kepercayaannya. Ya, betul. Kasus ini sangat relevan dengan kita yang sedang mencari pekerjaan. Bagaimana kita bisa percaya kepada HRD jika datanya bisa dicuri begitu saja? Kepercayaan adalah fondasi penting dalam hubungan kerja, dan kasus ini menunjukkan bagaimana kepercayaan itu bisa dengan mudahnya dilanggar. Nah, ini adalah masalah etika yang serius ya. Data pribadi kita sangat penting dan harus dijaga dengan baik. Tidak boleh sembarangan diakses oleh orang lain. Kita perlu memahami bahwa data pribadi kita adalah aset yang berharga dan harus dilindungi. Ya, bener loh. Tidak hanya etika, tapi juga hukum. Kita bisa dijerat hukum loh. Ada undang-undang yang mengatur tentang pelindungan data pribadi dan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut bisa berakibat fatal. Kita harus memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang kita lakukan, terutama dalam hal penggunaan data pribadi. Nah, ini dia intinya. Kita harus lebih teliti lagi dalam memberikan data kepada perusahaan. Jangan asal memberikan data, tapi harus dipikirkan terlebih dahulu. Pertimbangkan dengan cermat, dan apakah data yang diminta oleh perusahaan benar-benar diperlukan untuk proses rekrutmen, atau apakah ada kemungkinan disalahgunakan. Ya, saya setuju. Kita juga harus lebih waspada terhadap media sosial karena kasus ini berawal dari media sosial. Media sosial memang menawarkan platform yang mudah untuk berbagi informasi, tapi kita juga harus berhati-hati dalam menggunakannya. Jangan sembarangan membagikan data pribadi di media sosial karena informasi yang kita bagikan bisa dengan mudah diakses oleh orang lain, termasuk oleh pihak yang tidak tanggung jawab. Ya, benar sekali. Kita harus lebih hati-hati dalam membagikan data pribadi di media sosial. Kita perlu memahami bahwa informasi yang kita bagikan di media sosial bisa menjadi bukti dalam kasus hukum, seperti yang terjadi dalam kasus ini. Kita juga harus mengetahui hak-hak kita sebagai pencari kerja. Kita tidak boleh ditipu, apalagi datanya disalahgunakan. Kita memiliki hak untuk menolak memberikan data pribadi jika kita merasa tidak nyaman atau khawatir datanya akan disalahgunakan. Kita juga berhak untuk menanyakan tujuan penggunaan data pribadi yang kita berikan. Nah, ini dia sangat penting untuk memahami hukumnya. Kita harus berani bersuara. Jika ada yang melanggar hak kita, jangan takut untuk melaporkan tindakan yang merugikan kepada yang berwenang, seperti kepolisian atau lembaga perlindungan konsumen. Oke semuanya, terima kasih atas sharingnya. Dari pembahasan ini, kita dapat belajar banyak hal.
Semoga kedepannya kita lebih aware terhadap etika dan hukum media, khususnya dalam hal penggunaan data pribadi. Kita harus menjadi pengguna media sosial yang cerdas, yang memahami hak dan kewajibannya, dan yang selalu berhati-hati dalam membagikan data pribadi. Setuju semua? Ya, saya sangat setuju. Oke, sip. Mantap. Oke, good point. Dan sebagai tambahan, berikut beberapa tips untuk melindungi data pribadi kita. Yang pertama, untuk mengecek NIK di KPU keanggotaan parpol, kalian bisa klik link https://infopemilu.kpu.go.id pemilu cari NIK. Selanjutnya, Dan kalian bisa cek email untuk kebocoran data seperti https://periksadata.com. Ya, cek SIM card untuk kebocoran data di https://periksasedata.com simcard.kominfo. Dan untuk cek nomor rekening penipuan, kalian bisa cek di https://cekrekening.id home. Dan untuk cek kekuatan paspor, kalian bisa cek https://www.passportmonster.com. Maaf, maaf. baiklah, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya.